Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita bakal belajar teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang tahu ada berapa teori? Iya betul, 4 teori. Bisa disebutin nggak teorinya itu apa aja? Oh, belum tahu. Ya, oke, bakal ibu kasih tahu ya. Kita mulai. Jadi teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu teori Gujarat atau teori India. Yang ketiga ada teori Mekah atau Arab. Yang ketiga teori Persia dari Iran. Dan yang terakhir teori Cina. Mulai dari teori Gujarat dulu ya. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snauk Hurgronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Jadi sampai sejarawan Indonesia aja meyakini bahwa teori ini tuh benar-benar yang asli gitu, karena awal mula masuknya Islam ke Indonesia itu ya dari teori India ini. Teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dan Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai itu awalnya ya dari India. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik Al-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Masya Allah ya. Kita lanjut ke teori yang kedua. Oke, yang kedua yaitu ada teori Arab atau teori Mekah, yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jesse Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini yaitu berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori ini juga ada dukungannya, yaitu oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Nah, yang ketiga itu ada teori Persia atau teori Iran. Teori ini menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang itu negaranya namanya Iran. Teori ini didukung oleh Hussein Tatadiningrat dan Umar Amir Hussein. Tatadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Tatadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contohnya yaitu kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Jadi kaligrafi itu tuh yang ada di Indonesia tuh sama kayak yang di Persia. Jadi mereka beranggap bahwa teori masuknya Islam ke Indonesia itu dari Persia atau dari Iran ini. Akan tetapi yang kita ketahui itu adalah aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat atau yang terakhir yaitu teori Cina yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia itu berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi.
Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan, salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Selain itu, ada juga buku-buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra atau anak dari Majapahit Islam ini. Selain itu, banyak juga yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno yang menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para wali songo. Kita cukupkan dulu materi hari ini karena waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi kita lanjut di minggu depan. Oke, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.